Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Iwan KRS dengan NIM 2014-050007. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi daripada mata kuliah English Language Teaching Assessment dengan pokok pembahasan teknik tes dan non-tes sebagai alat evaluasi hasil belajar dengan dosen pengampu Mr. Dr. Haleli MA MPD. Sebelum kita mengetahui bagaimana teknik untuk melakukan evaluasi dalam pembelajaran, kita harus tahu apa pengertian daripada evaluasi belajar. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah value. Dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Sedangkan secara istilah, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu tersebut. Kemudian, belajar merupakan proses yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan yang positif. Jadi, dapat diartikan bahwa evaluasi belajar adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan penilaian terhadap individu atau peserta didik guna untuk mencapai perubahan yang positif. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pengertian, fungsi, dan pengelolaan teknik tes. Pengertian tes. Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Kemudian ada beberapa istilah dalam tes ini, yaitu testing, yaitu berarti saat dilaksanakan atau peristiwa berlangsungnya pengukuran dan penilaian. Kemudian ada tester, yang artinya orang yang melaksanakan tes atau si pembuat tes atau eksperimentor, yaitu orang yang sedang melakukan percobaan atau eksperimen, sedangkan tes merupakan mufrad dan testis jamak adalah pihak yang dikenai tes atau peserta tes atau peserta ujian, atau pihak yang sedang dikenai pekerjaan atau yang tercoba. Dari beberapa istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa tes adalah suatu alat pengumpul informasi yang bersifat lebih resmi bila dibandingkan alat-alat yang lain karena penuh dengan batasan-batasan. Nah, jadi tes merupakan alat atau prosedur yang dipergunakan dengan bentuk tugas atau suruhan yang harus dilaksanakan dan dapat pula berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal yang harus dijawab. Adapun pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara lisan maupun secara tes tulisan. Tes adalah yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, atau pengetahuan. Dari pengertian itu, maka dapat disimpulkan bahwa tes adalah merupakan suatu alat, harus direncanakan, berfungsi sebagai pengukur kemampuan, kecakapan, dan berpengetahuan bagi anak. Kemudian fungsi tes. Secara umum ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu satu, sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses pembelajaran, belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan dan telah dapat dicapai oleh program pengajaran tersebut. Kemudian penggolongan tes. Berdasarkan dari pengertian dan fungsi tes tersebut, tes digolongkan menjadi 5 golongan. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Menurut sifatnya, tes dapat dikelompokkan menjadi 1. Tes verbal, yaitu yang mana tes dengan cara ini menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes. Tes verbal terdiri dari 1. Tes lisan atau oral test, kemudian tes tulis
atau written test. Kemudian yang kedua ada tes nonverbal, yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tes, tetapi menggunakan gambar, memberikan tugas, dan sebagainya. Atau dengan tes ini, tester menghendaki adanya respon dari testi, bukan merupakan ungkapan kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Jadi, respon yang dikehendaki muncul dari testi adalah berupa perbuatan atau gerakan-gerakan tertentu. Kemudian menurut tujuannya, tes dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada tes bakat atau aptitude test, yaitu tes yang digunakan untuk menyelidiki bakat seseorang. Tes bakat biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar yang bersifat potensial. Kemudian yang kedua yaitu tes intelijensi atau intelligency test, yakni tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Kemudian yang ketiga, tes prestasi belajar atau achievement test, yaitu tes yang dilaksanakan untuk mengetahui prestasi seseorang yang murid dari mata pelajaran yang telah diberikan. Kemudian ada tes diagnostik atau diagnostic test, yaitu tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi oleh murid, terutama kelemahan yang dialami murid saat belajar. Tes diagnostik biasanya dilakukan dengan cara lisan, tertulis, perbuatan, atau kombinasi dari ketiganya. Kemudian tes sikap atau attitude test, yaitu tes untuk mengetahui sikap seseorang murid terhadap sesuatu. Dan yang terakhir yaitu tes minat, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui minat murid terhadap hal-hal yang disukai, sehingga melalui tes ini dapat diketahui apa yang tidak disukai oleh murid dan apa yang disukai oleh murid. Kemudian, menurut pembuatannya, tes dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, tes terstandar atau standar direct test, dan tes buatan guru. Dan menurut bentuk soalnya, yaitu tes dikelompokkan menjadi dua tes, yaitu tes uraian atau berupa essay test, kemudian tes objektif atau yang biasa kita sebut dengan tes pilihan ganda. Kemudian pengertian dan bentuk daripada teknik non-test. Pengertian teknik non-test. Non-test adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-test berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dan dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara berkelompok. Dengan teknik non-test, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan pengamatan beberapa cara, yaitu yang pertama, pengamatan secara sistematis atau observasi. Yang kedua, melakukan wawancara atau interview. Kemudian, penyebaran angket atau questionnaire. Kemudian, pemeriksaan dokumen atau documentary analysis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai dengan teknik tes dan non-tes sebagai alat evaluasi hasil belajar. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.